Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai hari akhirat. InsyaAllah untuk rekaman kelima. Ini kita kaji tadi subuh sebelum ini, yaitu perintah Allah SWT kepada kita untuk memperbaiki lisan kita. Ya. Lisan ini sepanjang umur kita. Ya. Lisan ini ibadah yang tiap saat ya, selalu keluar dari mulut kita, diminta untuk perkataan yang baik. Lebih baik gitu. Lebih baik artinya sepanjang umur kita diupayakan meningkat gitu. Ini nantinya akan meluas kepada orang yang siddiq ya, orang yang benar, tapi kita batasi saja, dan orang yang jujur. Ini sebatas lisan. Ada 3 hadis berkenaan dengan lisan. 1, Nabi Muhammad SAW membekali kita supaya sebelum ngomong pikir dulu, ya, pikir dulu. Kemudian hadis kedua berkenaan dengan kalau orang yakin terhadap hari akhirat, maka dia akan berkata kalau perkataan dia benar, gitu ya. Jadi menghindari dosa, ya, atau perkataan kita yang mengandung hikmah, berpahala. Gitu ya. Kedua, hadis berkenaan hasil. Jadi kalau kita seandainya semakin berumur kita, semakin tua, ya, keluar ucapan-ucapan yang mengandung pelajaran, mengandung hikmah, ya, dengan bahasa yang menyenangkan, maka kita akan mendapat pahala yang besar. Jadi persoalan lisan ini ya, serius ya, dan jarang dikaji secara keilmuan gitu, ya. Mari kita lihat ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul, dan katakan. Kalau qul artinya ajari, pahamkan betul, ya, resapin betul supaya menjadi pelajaran. Qul li ibadi, kepada hamba-hambaku. Saya sudah selalu berikan. Kalau ada ya li ibadi, ada ya mati, artinya kepada hamba-hamba yang masih dalam proses. Ya. Kalau yang tidak ada ya ibadah, itu artinya hamba-hamba yang sudah mantap. Ya. Yaqulu lati hiya ahsan. Hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang lebih baik. Ya, ahsan, lebih baik. Jadi artinya berproses, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yanzaghu bainahum, bisa merusak hubungan di antara kalian. Ini kalau ayat Quran ada syaitan, ya, dimasukkan ada syaitan,
Berarti kalau tidak dilakukan dengan baik, maka akan diganggu setan. Apakah ucapan kita yang menjadi ucapan setan, ataukah dampak dari ucapan kita? Ya. Inna syaitan kanal insana aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia, bagi insan, musuh yang nyata. Ya, Rasulullah membekali kita ya, supaya kita berpikir. Ya. Sekarang kita berpikir. Gitu. Pikiran kita itu bisa berkembang, bisa tumbuh. Ya. Pertama oleh pengalaman hidup kita, ya, pengalaman hidup kita yang panjang, bergaul, sebagainya. Bisa berpikir itu bertambah karena pengetahuan, karena ilmu kita, ya. Belajar, terus sekolah, ya. Dan ada pelajaran ilmu komunikasi, artinya ilmu yang bisa membantu kualitas pikiran kita. Sebagai contoh saja, ya. Kalau kita selalu bicara sama anak istri kita, ya, bicara sama anak istri kita, sekian hari, bertambah kualitasnya, berarti tanpa sadar, ya, tanpa sadar kita memberikan pendidikan kepada mereka, kepada anak kita, kepada istri kita, ya. Kalau mengucapkan kata-kata itu pikir dulu, walaupun ini istri kita, walaupun ini anak kita, karena apa yang kita contohkan itu akan mempengaruhi pikiran mereka, ya. Katakanlah kalau kita kasar saja, kalau kita sering ngatain orang, membicarakan orang, dengan mudah menular. Ya. Sekarang kita perhatikan, pembicaraan lisan kita ini berguna untuk apa? Satu, komunikasi antar kita, menyampaikan, ya, berita, ngobrol, dan sebagainya. Komunikasi kita dalam memberikan pikiran. Ya. Kalau saya sekarang ini sedang memberikan ceramah, sedang memberikan tausiah, maka harus apa yang saya ucapkan itu dikontrol oleh pemikiran. Kita tahu, ya. Nah, berkembangnya lisan kita itu sangat dipengaruhi oleh tadi pengalaman, ilmu kita, gitu. Kemudian kalau itu berkembang, kemampuan kita berkembang, kita bisa membaca, itu kan aktif. We have a degree of control. Kita punya kontrol terhadap apa yang akan kita bicarakan. Ya, we have a degree of control what we want to say. Kita punya kontrol terhadap apa yang kita bicarakan. Tapi kita tidak bisa kontrol orang bicara kepada kita. Ya. Seandainya, ya, orang berkata kepada kita sehingga kita tersinggung, sehingga membuat kita marah, ini dengan bekal yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini akan menjadi filter, ya. Kalau orang bicara dengan kita tersinggung, terus kita membantu, mengapa ya begitu, nah gitu.
Ya. Mengapa ya dia bicara begitu? Nah, artinya itu membantu kita sebenarnya. Sungguh yang diberikan Rasulullah itu besar sekali manfaatnya. Ya. Kita tahu jadi, oh, mengapa dia ngomong begitu ya? Terus pikiran kita jalan, ini sedang apa dia? Padahal sebelumnya nggak pernah gitu. Oh, dia mungkin ada masalah. Jadi memahami uzur orang yang berhadapan sama kita jauh lebih baik manfaatnya. Maka kita bisa sabar. Kita bisa sabar karena pengetahuan, pemikiran kita membantu kita untuk sabar karena dia membantu memahami orang tersebut, ya. Atau katakanlah ngomongnya sering gak enak ya. Tentu pikiran kita juga ngapa ya sih ngomong seperti itu. Mungkin kurang pergaulan, kurang pendidikan kali. Nah, memaklumi orang seperti itu ya membuat kita sabar gitu. Nah, itu ya secara garis besarnya. Kemudian pikiran kita itu bisa membuat keberanian kita bicara. Misalnya, ya, ada suatu masalah. Terus kita pikir, oh, masalahnya serius nih. Ini bisa mengakibatkan katakan keretakan persahabatan. Nah, dengan kemampuan berpikir itu kita punya keberanian untuk bicara. Kita punya keberanian untuk bicara gitu, ya. Nah, keberanian itu juga bernilai ibadah bagi kita, ya. Keberanian itu sangat diperlukan karena dasarnya pikiran. Mengapa orang kadang-kadang itu terserah dia saja gitu, ya. Karena pikirannya tidak menyentuh persoalan tersebut akan jadi masalah. Ya. Saya kasih contoh ya. Ini serius ini, ya. Saya menganggap ini sebenarnya bisa mencegah, ya, kerusakan ekonomi kita. Sebetulnya menurut pendapat saya itu besar manfaatnya. Pada waktu ini keberanian karena pikiran kita, berpikir kita yang mendorong kita berbicara. Pada waktu itu perundingan antar negara-negara G20 ya di Tiongkok. Jadi buka sidang ya. Itu sudah tidak enak ya. Yaitu sindiran Cina kepada Amerika. Ini tahun 2005 ya, 2005-2006. Ini karena mengapa harga minyak ini naik? Karena ketegangan yang diciptakan oleh Amerika di Timur Tengah gitu. Kemudian ya otomatis Amerika juga membalas gitu. Kalau itu dibiarkan ya terdengar oleh masyarakat internasional, terdengar oleh pers ya, sehingga diberitakan, tambah kacau ekonomi dunia, minyak tambah naik gitu. Maka saya punya keberanian untuk bicara, karena pikiran saya ini bahaya ini. Maka saya bicara, saya minta waktu ya, naikkan flag istilahnya. Saya mengingatkan kepada para peserta rapat ya, kalau kita bicara saja, tiap tahun kita membicarakan minyak. Kalau kita bicara saja, maka akibatnya ini tahun lalu di Leipzig Jerman saya bilang 50 per barrel. Hari ini sudah hampir 70.
Kalau kita tidak segera mengambil langkah-langkah, maka saya tidak tahu, mungkin ada 2-3 negara yang kolab karena minyak. Dan kebetulan India di sebelah saya. Pak Marani, brother, dia bilang, itu komen Anda bagus tuh. Bukan main rupanya dampaknya, ya. Setelah itu hari Jumat Sabtu minyak turun tuh, segera turun. Rupanya mereka menyampaikan negara masing-masing. Negara-negara besar itu kan punya stok minyak. Mereka bisa mempengaruhi supply minyak dunia gitu. Nah, saya lihat di TV Perancis mengeluarkan minyak, ya. Jepang mengeluarkan minyaknya, ya. Jerman itu artinya itu bermanfaat karena keberanian, karena kita berpikir ini besar nih dampaknya terhadap ekonomi dunia gitu. Jadi kita berani. Nah, dengan begitu pesan itu sampai ke negara masing-masing, ya, ke Jepang gitu. Nah, ini rusak nih negara nih kalau begini gitu. Nah, itu karena keberanian disebabkan kalau pikiran kita, ya. Saya kira besar sekali manfaatnya apa yang diberikan oleh Rasulullah. Berpikir dulu sebelum berbicara, karena pikiran itu akan berkembang sesuai dengan pengalaman dan pendidikan, saya kira, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.